Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saudara, jumpa lagi dalam Berita Aceh bersama saya Adila Haryatul. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Satu gudang sawit warga di Kabupaten Nagan Raya musnah terbakar. Massa kembali menggeruduk DPRK menuntut pelantikan pasangan wali kota Langsa terpilih. Sejumlah jemaah calon haji Aceh mulai menerima koper barang dan perlengkapan haji lainnya menjelang keberangkatan ke Tanah Suci. Sebuah gudang kelapa sawit di Gampung Langka, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya hangus terbakar pada Rabu sore. Akibatnya sawit dan satu mobil pickup serta mesin cuci mobil juga ludes dilalap api. Gudang sawit milik Abdullah tak bisa diselamatkan meski 3 mobil damkar datang membantu memadamkan api. Namun api baru padam sekitar 1 jam kemudian. Menurut saksi mata, kebakaran berawal dari salah satu kamar pekerja yang berada di dalam gudang. Api sangat cepat merembet hingga menghanguskan seluruh gudang dan barang di dalamnya. Kebakaran terjadi sekitar jam setengah 4. Rumah sekalian tempat usaha. Nah, tempat usaha termasuk gudang sawit. Ada gudang yang terbakar, namun tidak habis. Ada kamar kecil, ada kantor tadi yang terbakar. Masih yang kami dengar dari BPBD ada mendatangkan 3 mobil pemadam, dari bandara ada 1 mobil. Jadi berjumlah 4 mobil pemadam. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Sementara pihak Gampung juga telah memberikan bantuan masa panik berupa uang tunai kepada korban kebakaran. Basriyadi melaporkan dari Nagan Raya. Terdakwa kasus tentara tembak warga sipil di Aceh Utara bertambah. 2 saksi prajurit TNI AL yang dihadirkan pada sidang lanjutan berubah status menjadi terdakwa. 2 saksi militer masing-masing Kelasi 2 Aldi Yuda Prasetyo dan Kelasi 2 Afandi Muhtar memberi keterangan di depan Majelis Hakim Pengadilan Militer Banda Aceh. Sidang militer berlangsung di Pengadilan Negeri Lok Semawe dengan agenda pemeriksaan saksi. Namun usai memberi keterangan, keduanya pun ditetapkan menjadi terdakwa. Kedua anggota TNI AL ini diduga turut membantu terdakwa DD membuang jasad korban ke kawasan Gunung Salak, Aceh Utara pada Maret 2025 lalu. Keduanya didakwa melanggar pasal 181 KUHP tentang menghilangkan atau menyembunyikan mayat korban. Saudara AY dan saudara NA itu dalam pemeriksaan ini sudah jadi terdakwa karena di berkas mereka sudah jadi terdakwa. Itu dakwaan pasal yang sama atau berbeda? Berbeda. Untuk yang ini dia pasalnya 181 KUHP ya. Itu menyembunyikan kematian seseorang. Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi. Dalam pemeriksaan saksi, majelis hakim mempertanyakan senjata yang digunakan untuk menembak korban. Namun terdakwa utama pembunuh agen mobil mengakui telah membuang senjata tersebut. Sementara kuasa hukum korban mengendus kejanggalan atas senjata yang digunakan terdakwa untuk menembak kliennya. Pihaknya akan terus mengawal jalannya sidang hingga pelaku dihukum setimpal.
Dan satu lagi lahirnya tersangka baru atau lahirnya terdakwa baru, yaitu ada 2 orang, yaitu adanya saksi pertama yang awal pada saat dari terdakwa pertama itu ada saksi nomor 2, yaitu jadi berjumlah 2 orang. Dan di sini kita temui bahwasannya ada kejanggalan, yaitu hakim anggota tadi sempat bertanya senjata ini apakah sudah dibuang atau memang masih ada. Dan ini akan kita tekankan dan kita harapkan ini senjata ini akan ditemukan seperti itu. Sebelumnya, auditor militer mendakwa Kelasi 2 Dede Irawan dengan pasal primer 338 dan 339 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau pidana seumur hidup atau waktu tertentu, paling lama 20 tahun kurungan penjara. Sidang juga memeriksa 9 saksi lainnya dengan menghadirkan terdakwa Kelasi 2 Dede Irawan bersama 2 penasihat hukumnya. Sidang dilanjutkan pada tanggal 21 Mei 2025 di Pengadilan Militer Banda Aceh dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Ramadan melaporkan dari Lok Semawe. Sejumlah warga dan perangkat desa di Kota Langsa kembali menggeruduk kantor DPRK Langsa pada Kamis siang untuk menuntut pelantikan pasangan wali kota terpilih. Kedatangan mereka merupakan yang kesekian kalinya untuk tujuan serupa. Massa mendesak pelantikan wali kota dan wakil wali kota Langsa segera dijadwalkan. Ketidakpastian jadwal pelantikan kepala daerah menghambat tugas kepala desa dan layanan untuk warga. Kedatangan mereka disambut oleh sejumlah anggota DPRK Langsa. Dalam aksinya, para pengunjuk rasa meminta anggota DPRK agar menjalankan kewajibannya untuk melayani rakyat. Menginginkan agar segera dilakukan pelantikan kepada wali kota dan wakil wali kota Langsa terpilih sesuai dengan konstitusi dan sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah ditetapkan beberapa waktu yang lalu. Ini menjadi sejarah kelam di Kota Langsa bahwa hari ini telah berlaku ya, di mana wali kota terpilih di pilkada yang lalu sampai detik ini belum ada kepastian untuk pelantikan. Massa mendesak anggota DPRK Langsa untuk mengutamakan kepentingan rakyat. Sementara itu, Wakil Ketua DPRK Langsa, Burhan Syah, menyatakan pihaknya sudah melakukan berbagai upaya dan koordinasi dengan pemerintah Aceh untuk menjadwalkan pelantikan wali kota dan wakil wali kota Langsa terpilih. Bulan Mei ini akan selesai. Kan sudah saya sampaikan. Proses pertama tadi sudah ditandatangani regulasi dan sudah dikirim hari kemarin ke provinsi untuk difasilitasi. Pelantikan kepala daerah di Aceh harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan, pelantikan wali kota atau bupati dilakukan oleh gubernur atas nama presiden di depan Mahkamah Syariah dalam rapat paripurna DPRK. Maimunzir melaporkan dari Langsa. Razia penegakan kanun syariat Islam kembali digelar di kota Banda Aceh. Kali ini petugas Satpol PP dan Wilayatul Hisbah WH menyasar pengendara yang berbusana tak sesuai syariat. Sebanyak 10 pelanggar kanun syariat Islam terjaring dalam razia yang berlangsung di Jalan Soekarno-Hatta, Aceh Besar. Mereka yang terjaring merupakan perempuan berbusana ketat dan pria bercelana pendek. Satu persatu wanita pengendara berpakaian ketat diberhentikan petugas. Demikian juga para pria yang mengendarai sepeda motor berpakaian tidak sesuai syariat. Mereka kemudian ditegur dan diingatkan sebelum didata agar tidak mengulangi lagi. Kami telah melakukan pembinaan serta menghentikan masyarakat yang melanggar kanun sunat berbuat berpakaian
yaitu 3 laki-laki, 3 perempuan, 7 orang laki-laki. Yang perempuan menggunakan celana ketat, yang laki-laki menggunakan celana pendek. Dan setelah kita hentikan, kita lakukan pembinaan, dan setelah itu kita catat identitas. Razia busana muslim ini sebagai upaya penegakan kanun syariat Islam nomor 11 tahun 2022 sekaligus meningkatkan kesadaran. Razia busana berlaku bagi warga yang beragama Islam, sementara non-muslim diminta untuk menghormati syariat Islam yang berlaku di Aceh. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Oke, masih bagus sekali.